Baik, perkenalkan saya Elo Adrian Haryadi dengan NIM 2411814 dari kelas Informatika 2024B. Di sini saya akan menjelaskan tentang graph database dengan Neo4j, representasi relasi sosial, dan rekomendasi teman dari teman. Nah, pendahuluan apa itu database? Database adalah sistem terorganisir untuk menyimpan, mengelola, dan mengambil data. Tradisional menggunakan tabel dengan baris dan kolom. Nah, data relasional seperti ini, baris dan kolom. Lalu, mengapa harus graph database? Nah, untuk mengatasi kompleksitas relasi yang sulit direpresentasikan dalam tabel, lebih alami untuk data yang terhubung. Nah, ini tuh untuk graph database itu untuk ada relasinya, seperti ada node-nodenya, ada berikutnya latar belakang. Nah, masalah database relasional itu biasanya itu ada join yang kompleks untuk relasi berlapis, terus performanya menurun saat query relasi mendalam, struktur kaku, sulit untuk relasi dinamis, terus tidak intuitif untuk network sosial. Kebutuhan model data baru, relasi sosial yang alami, hubungan antara manusia bersifat jaringan, bukan tabel. Kita membutuhkan model yang merepresentasikan hubungan secara natural, query cepat untuk relasi berlapis, seperti Neo4j itu cepat, fleksibilitas, fleksibel untuk perubahan struktur, dan visual yang intuitif. Nah, selanjutnya ada konsep graph database. Graph database adalah sistem penyimpanan data yang menggunakan struktur graph dengan node, edge, dan properties untuk merepresentasikan dan menyimpan data dengan fokus pada relasi antar entitas. Komponen utama yang pada graph database yang pertama ada node atau vertex, representasi entitas atau objek, misalnya user, produk, dan location. Yang kedua ada relation atau edge, seperti ini relasi. Koneksi berarah antara node dengan label tertentu, friend with, like, suka, know, tahu. Tiga, properties. Atribut key value pada node atau relationship, name, age, change, weight. Nah, contohnya ada user, berteman dengan user. Nah, node, node ini, Andi ini sebagai node ya, dan relationnya adalah friend with, sejak tahun segini, tanggal segini. Nah, jadi nanti hasilnya seperti ini. Node kedua ada Budi juga sebagai user. Kita next. Pengenalan Neo4j. Nah, keunggulan Neo4j yang pertama ada open source, tersedia secara gratis. Kedua adalah visual query browser, antarmuka grafis untuk eksplorasi data itu lebih intuitif, lebih enak. Zipper query language, bahasa query yang intuitif dan ekspresif. Bahasa Zipper itu seperti bahasa SQL yang dimodif ya. Nah, ACID compliant, transaksi yang andal dan konsisten. Nah, ini untuk membuat tabel pertama dari Neo4j itu seperti ini biasanya create and user name. Nah, ini untuk menampilkan match and return and untuk menampilkan gambar seperti ini tadi ya. Nah, seperti ini. Ekosistem Neo4j ada Neo4j desktop, ada Neo4j Aura, Gravitation Library, driver untuk berbagai bahasa. Nah, ada struktur data relasi sosial, model jaringan sosial. Graph database sangat cocok untuk merepresentasikan relasi sosial dengan berbagai jenis koneksi antar pengguna. Nah, node-nya itu user, pengguna platform, ada interest, minat atau hobi, dan post, konten yang dibagikan. Relation type, friend with, pertemanan dua arah, tahu, know, tahu, mengenal pengguna lain, like, menyukai konten dan minat, post, membuat konten. Nah, visualisasi seperti ini nanti akan kita coba ya. Nah,
Selanjutnya adalah query zipper, bahasa zipper. Zipper adalah bahasa query deklaratif untuk Neo4j yang terinspirasi dari SQL, namun dioptimalkan untuk graph. Nah, sekarang kita akan coba visualisasikan ini ya. Neo 4j Sandbox. Nah, ini nanti teman-teman login dulu ya, karena saya sudah login. Jadi kita mulai sekarang aja. Nah, jika jika sudah berada di Neo4j, kalian sudah register. Pertama bentar, saya akan hapus database terlebih dahulu, database yang tersisa kemarin saya coba-coba. Oke, kita sudah hilang ya database-nya. Sekarang kita pertama membuat apa? Kita akan membuat tabel yang berisi Andi, Budi, Dewi, dan Citra. Jadi, pertama kita akan create ya, create. Aduh, keklik create create Andi sebagai user yang bernama Andi. Jangan lupa titik koma ya guys ya. Jangan lupa tanda petik ya guys. Duh, oke, koma. Yang kedua ada Budi. Budi sebagai user juga bernama Budi. Selanjutnya ada Dewi. Dewi sebagai user nama Dewi. Selanjutnya Citra. Citra sebagai user bernama Citra. Tuh, jangan lupa ada T ya. Aduh. Nah, sekarang akan kita buat relasinya. Andi berteman dengan Budi. Budi berteman dengan Dewi. Dewi berteman dengan Citra. Dan Citra berteman dengan Andi. Andi berteman dengan relasi R find with ke Budi. Nah, sekarang Budi dulu find with habis Budi itu berteman dengan Dewi ya. Jangan lupa koma guys. Oke, kita salin saja biar cepat. Di sini Budi berteman dengan sini Dewi berteman dengan Citra.
Dewi, salah, salah. Sorry. Dewi berteman dengan Citra. Selanjutnya ada Citra, salin saja ya. Citra berteman dengan Andi. Nah, yang terakhir itu pakai titik koma, guys. Oke, sudah. Ini maka akan tampil seperti ini. No, tidak bisa. Kenapa ini? Oh, berarti relasinya jangan ditulis terlebih dahulu, guys. Berarti relasinya kita hapus dulu. Nah, seperti ini ya. Harusnya bisa. Oke, kita sudah add 4 label, create 4 node, dan set 4 properties ya. Selanjutnya kita akan menampilkan user. Nah, kita coba tadi mana menampilkan user. Nah, gini ya. Kita copy aja ke sini. Kita returnnya kita kembalikan sebagai A dan B. Sudah kita klik. Nah, maka akan jadi seperti ini. Nah, ini sudah sama ya seperti yang tadi ya. Nah, sekarang kita coba yang pertama ini, match a user friends, di mana nama Andi, maka akan yang berteman dengan Andi itu siapa aja sih? Ya, kita cari. Kita klik Budi. Nah, berteman dengan Andi itu Budi. Oke. Kalau nah yang kedua, cari teman dua bihop. Artinya ini dilompati ya. Seharusnya kalau benar itu nanti Andi, Budi, terus Dewi ya. Berarti teman yang keluar Dewi ya. Kita coba lihat Dewi. Oke. Nah, kita buat relasi baru. Misal Budi dan Budi Budi dan Citra itu saling follow-followan gitu. Set. Ini kenapa ini? Kok ada kuning ini? Sebentar. A user, B user, A Budi, name Citra. Create AB. Harusnya udah betul ya. Ini kenapa kuning ya? Nah, ternyata tidak apa-apa, ternyata tidak ngaruh. Nah, sekarang kan kita tampilin lagi yang pertama. Kita coba pakai ini. Match. Nah, return A, B. Nah, jadinya seperti ini ya, guys. Jadi ada relasi antara Andi, Budi, Dewi, Citra. Ini, nah Budi itu ngefollow Citra. Nah, gitu ya. Aslinya banyak lagi sih. Ini bisa match, where turn, unmatch itu pola graph yang ini cari. Where itu filter kondisi seperti tadi ya, di mana Andi berteman dengan siapa aja ya, kan? Teman dengan Citra. Dan return data yang akan dikembalikan. Dikembalikan kenapa hanya muncul Citra? Karena yang di return hanya biname ya. Maka keluar Citra. Terus kan tadi
Andi itu sebagai A ya, jadinya ya gitulah. Create, create itu untuk membuat tabel, not and label ini node dengan label ya, misal ada I interest, R relation, seperti itu. Next, algoritma rekomendasi studi kasus, rekomendasi teman, algoritma rekomendasi Grab database mungkin kita menemukan rekomendasi teman dengan mudah berdasarkan pola dan koneksi. Kita coba lihat di sini teman dari teman merekomendasikan orang yang terhubung melalui teman bersama, match user, user, friend with friend. Nah, kita berarti harus kayak gini ya. Nanti munculnya seperti ini, minat yang sama, seperti itu, merekomendasi dengan orang kesamaan interest. Musik, suka musik. Kita next. Nah, apa sih keunggulan Grab Database ini? Nah, Grab Database ini adalah yang pertama, natural untuk data relasi kompleks. Struktur Grab secara alami merepresentasikan hubungan antara data tanpa memerlukan join yang kompleks. Model data lebih intuitif dan mudah dipahami. Yang kedua, query cepat untuk hubungan berlapis. Nah, ini query-nya cepat ya. Mencarinya itu cepat lah. Traversal Graph sangat efisien bahkan untuk relasi yang dalam. Query seperti teman dari teman, teman dari teman dari teman, tetap cepat tanpa join yang berlapis. Ketiga ada skalabilitas tinggi, dapat menangani miliaran node dan relationship dengan performa yang konsisten. Skalabilitas horizontal untuk data yang terus bertambah. Keempat, cocok untuk berbagai use case. Nah, ideal untuk media sosial, e-commerce, sistem rekomendasi, fraud detection, knowledge graph, dan network analysis. Nih, misal perbandingan performa nih dengan relational database. Query 3 hop nih, misal kayak tadi yang lompat-lompat tadi kan, teman dari teman dari teman, dari teman, dari teman, ya, sampai 2000 millisecond. Apalagi yang pakai query 5 hop nih. Query 5 hop bisa sampai 10 detik lebih. Nah, kalau pakai Graph Database ya 4G, query 3 hopnya hanya 10 millisecond dan query 5 hopnya nggak sampai 1 detik guys, nggak sampai 100 millisecond ya. Nah, ini langkah menjalankan Neo4j Desktop. Nah, ini untuk menginstal Neo4j Desktop ya. Download di sini neo4j.com. Tadi buat database baru atau kalian bisa lewat online seperti saya tadi juga boleh. Buka Neo4j Desktop, New Project, Add Database, pilih Database, dan Create, tunggu proses selesai. Nah, tambahkan node ya, seperti tadi ya, create match, dan match return. Sudah, next. Nah, tantangan dan keterbatasan Grab Database. Meskipun powerful, Grab Database juga memiliki beberapa tantangan yang perlu dipertimbangkan dalam implementasi. Yang pertama, belum sepopuler SQL. SQL masih mendominasi industri dengan ekosistem yang sangat matang. Grab Database ini masih relatif niche dengan komunitas yang lebih kecil. Talent pool lebih terbatas, dokumentasi dan tutorial lebih sedikit, dan tools pendukung yang masih berkembang. Kedua ada learning curve Zipper. Developer perlu mempelajari paradigma baru dan bahasa query Zipper yang berbeda dari SQL. Cara berpikir graph vs tabel, sintak dan pattern matching baru, optimisasi query yang berbeda. Selanjutnya ada optimisasi storage untuk graph dengan jumlah node, manajemen memori dan storage perlu diperhatikan dengan baik. Indeks yang tepat penting untuk performa, memory overhead untuk relationship, dan backup dan restore yang lebih kompleks. Nah, kapan menggunakan Graph Database yang cocok? Kapan waktu yang cocok untuk menggunakan Graph Database? Nah, Graph Database cocok jika pertama relasi antar data sangat penting. Seperti tadi ya, relasi itu sangat penting itu maka menggunakan Graph Database. Butuh traversal yang hubungan berlapis. Jadi kayak lebih mencari itu lebih cepat lah lewati hop-hop itu. Selanjutnya skema yang fleksibel dan dinamis dan visualisasi network dibutuhkan.
Pertimbangan hybrid approach, gunakan Graph Database untuk relasi yang kompleks dan SQL untuk data transaksional. Itu guys tipsnya ya. Nah, kesimpulan. Ringkasan presentasi, Graph Database dengan Neo4j memberikan solusi yang elegan untuk mempresentasikan relasi sosial yang kompleks dengan struktur node, edge yang natural, dan query chiever yang powerful. Sistem rekomendasi teman dapat dibangun dengan lebih efisien dan intuitif dibanding pendekatan relasional tradisional. Mode natural, struktur graph alami untuk data relasional, performa tinggi tadi, query cepat dan fleksibel, cocok untuk berbagai use case. Di sini ada kata-kata cuy. Data is not just a table, it's relationship. Graph Database memungkinkan kita untuk melihat dan memanfaatkan koneksi tersembunyi dalam data yang membuka peluang baru dalam analisis dan aplikasi. Nah, sumber dan bacaan lanjutan berikut adalah referensi yang digunakan dalam presentasi ini ya. Pertama ya, Neo4j websitenya Neo4j, NoSQL, Distilled, NoSQL. Jenis NoSQL database termasuk dalam Graph Database. Neo4j Docs, research article ini, Graph Algorithm Book ya. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat membantu teman-teman yang melihat video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.